warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sari Okta Rahmalina dalam acara Smesa Tutor Doc. Oke, di sini telah hadir bersama kita ada Bu Retno Aryani SPDMM. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Bu Tata. Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Oke, Bu Retno, hari ini ada materi apa nih? Materi pada hari ini adalah PKK, Proyek Kreatif Kewirausahaan. Di dalam mapel PKK itu, orang kan mengatakan PKK ya Bu ya. Iya. Nah, ini ada dua elemen, yaitu kegiatan dan kegiatan produksi dan kewirausahaan. Tapi pada hari ini kita fokuskan di kewirausahaan, pada sikap dan karakteristiknya menjadi seorang wirausahawan. Baik, iya. Nah, di sini juga sudah hadir bersama kita ada dua orang siswi kita ya. Silahkan dong perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Alfa dari kelas 11 PSPT 1. Saya Dinda dari kelas 11 PSPT 1. Nah, iya. terima kasih ya. Nah, sekarang entrepreneur ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gitu ya, di zaman sekarang ini gitu, kayaknya kita harus dituntut untuk paham apa itu entrepreneur. Kemudian banyak sekali anak-anak yang seusia kalian itu tertarik dengan hal itu. Nah, kalau menurut Alfa sendiri bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, entrepreneurship ini benar-benar harus ada di jiwa-jiwa anak-anak muda zaman sekarang gitu Tata. Iya. Apalagi saya pribadi juga sudah bikin beberapa konten nih. Wow, keren banget ya. Dari mulai YouTube, di TikTok juga, di Instagram juga sudah mulai mengupload beberapa konten-konten gitu, konten-konten simpel. Tapi masih ada beberapa kendala sih Bu Tata. Kayak rasa percaya diri saya untuk lebih mengeksplor kembali konten-konten yang lebih menarik itu seperti apa itu masih sedikit kurang percaya diri gitu. Iya. Mungkin bisa nanti dibantu jawab mungkin ya Bu Tata ya, terkait tentang sikap dan perilaku supaya bisa menambah rasa percaya diri gitu. Ini udah ada pakarnya loh di Iya, sebelah kita makanya. ya. Ada Bu Retno di sini nanti yang jawab. Ada Bu Retno di sini. Betul banget. Nah, kalau Adinda sendiri mungkin kendala apa yang dialami Adinda mungkin Kalau di aku dunia sih, entrepreneur? sebenarnya aku udah bikin kayak podcast, terus konten video-video konten gitu sih Bu. Cuman gimana ya Bu biar video-video atau podcast-podcast aku itu banyak penontonnya gitu. Gimana sih Bu cara menyikapinya? Iya. Oke, ditunggu banget nih jawabannya Iya. Bu Retno ya. Bagus sekali ya. Ternyata anak-anak itu punya jiwa wirausahawan yang entrepreneur yang bagus sekali. Iya. Apa sih sebenarnya dikatakan wirausahawan itu? Ya, wirausahawan itu orangnya Bu Tata, orang yang menjalankan usaha. Nah, bagaimanakah nanti orang itu menjalankan usaha itu bisa menarik audien atau menarik konsumen. Di sini difokuskan karena anak-anak kebetulan yang tanya ini tentang podcast ya, berarti Iya, kan konten konsumennya kreator, konten kreator ya, iya, betul. Memang menjadi seorang wirausaha itu ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh mereka, sehingga mereka itu akan tahu apa sih wirausahawan itu, bagaimana kan menjadi entrepreneur itu ya. Kadang-kadang orang-orang kan nggak paham ya Bu ya. Sebenarnya mereka itu semua punya jiwa wirausaha itu. Saya yakin Bu Tata pun juga punya wirausahawan. Pasti ya. Iya. Apalagi ini masih anak-anak itu pasti mereka punya. Di sini kan ada beberapa jurusan itu mereka semua memiliki jiwa. Dan mereka tuh benar-benar sama linear gitu ya, sama betul. jurusan mereka. Apalagi anak-anak muda seperti ini perlu ditarik. Yang pertama itu mereka harus berani Bu Tata. Nah, berani apa? Harus berani mengambil resiko. Ya Mbak ya. Nah, resiko inilah yang harus kita hadapi. Nah, orang menjadi seorang wirausaha itu kan pasti nanti akan ada resiko gagal, ada resiko untung kan gitu. Nah, kegagalan itu nggak boleh mereka langsung putus asa. Nah, kegagalan itu adalah cambuk dari keberhasilan. Kadang anak-anak itu kalau sudah gagal cabut, Nyerah deh gitu ya. Betul enggak? Tapi podcast nggak ada yang nonton. Nah, itu seharusnya mereka harus mawas diri. Apa sih kesalahan saya? Apa kelemahan dari saya? Coba lagi. Nah, itu yang perlu ya.
Terus kemudian harus jujur, itu perlu diingat ya, jujur itu adalah kunci dari keberhasilan juga. Karena dengan podcast kalian yang jujur, dengan promosi yang jujur, dengan produk yang jujur, itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal ya. Dan respon positif Betul, juga gitu ya dari viewernya ya. Itu adalah kunci utama juga di dalam menggali kewirausahaan. Terus kemudian harus percaya diri. Percaya diri itu kurang percaya diri betul, ya. Kalau kita aku bisa menghasilkan suatu produk, aku bisa membuat podcast, berarti aku harus bisa. Kalau kita udah percaya diri, otomatis kita akan mendapatkan audiens yang banyak. Tapi anak-anak kan biasanya gitu ya, percaya diri mereka tuh memang harus kayak dipupuk terus gitu loh. Betul Bu, iya kadang-kadang anak-anak itu minder. Mungkin dari lihat fisiknya atau mungkin dia dari merasa lihat insecure dengan diri sendiri gitu ya. Ini lagi mungkin dengan banyak membaca atau apa, mereka juga akan percaya dirinya akan muncul di situ. Terus ini harus punya jiwa kepemimpinan atau leadership. Nah, itu harus ya. Kita harus seorang wirausahawan harus punya jiwa kepemimpinan. Bagaimanakah cara memimpin itu? Nah, yang dipimpin bukan orang lain saja, tetapi kita juga harus dipimpin, bisa memimpin diri kita sendiri. Selanjutnya apalagi ini untuk podcast ya, harus bisa berkomunikasi. Podcastnya itu harus bisa diterima oleh audiensnya. Apa yang akan disampaikan di situ? Sampai ke informasinya. Betul. Kalau informasinya tadi bisa nyampe, mungkin insya Allah nanti podcast kamu yang nonton juga akan banyak. Terus kemudian mandiri, Bu Tata. Harus mandiri juga di dalam menjadi seorang wirausahawan yang handal. Intinya mandiri itu tidak menggantungkan orang lain. Kita percaya kita bisa. Kadang orang itu membuat sesuatu produk itu nunggu orang lain. Percaya dirinya kurang karena ketergantungan dengan orang lain. Sehingga produk itu tidak akan sukses. Di dalam kewirausahaan di sini produk itu tidak bisa jasa, bisa barang. Mereka ini jasa betul, ya. Kalau anak-anak ini jasa, betul. Kalau produk itu bisa makanan, bisa minuman, ya itu wujud nyatanya itu adalah produknya. Tetapi kalau jasa itu yang mereka nikmati. Kemudian harus kreatif, Bu. Ini perlu kreatif itu apa? Harus memunculkan ide-ide baru, jangan meniru orang lain. Podcastnya sudah ada, jangan ditiru, munculkan ide baru kamu, inovatifkan. Kemudian pantang menyerah, itu yang terakhir ya. Pantang menyerah dalam menghadapi segala sesuatu, segala apapun yang kalian hadapi harus ya. Ini kadang baru yang nonton baru sedikit gitu ya. Sudah pusing. Aduh gimana nih, udah deh yang lain lagi gitu ya. Betul banget ya. Atau misalnya dapat komen-komen yang negatif, itu tuh Bu beneran. Itu kalau udah komen negatif itu ada dari 10 aja udah 5 komen negatif. Aduh aku harus gimana nih, harus gimana. Kalau gitu menurut Retno sendiri gimana? Nah, itu namanya tidak percaya diri atau kurang bertanggung jawab. Kalau kita sudah mempunyai seperti itu ya harus kita bertanggung jawab terhadap produk kita. Jangan minder lah jadi seorang pengusaha itu. Jadi komen-komen negatif itu udah abaikan aja ya. Betul. Harus positif thinking. Betul. Harus kita optimis. Jadi kita harus optimis. Pikiran sesuatu harus pikiran yang baik, jangan memikirkan sesuatu yang jelek, jangan suudzon lah istilahnya. Itulah. Itu calon entrepreneur yang bagus. Kemudian juga mencari ide itu kan tidak gampang ya, apalagi menjadi seorang konten kreator ya. Kalau menurut Retno sendiri ide-ide itu biasanya kalau sudah naluri ya Bu ya, munculnya itu dimanapun tempatnya, dimanapun sisinya biasanya muncul data. Iya, ada saja. Masalah sepele itu sudah muncul suatu betul ya. Itu juga tergantung dari anak-anak sendiri. Makanya tadi saya bilang jangan putus asa. Atau betul sekali ya. Segala sesuatu kalau wirausaha itu segala sesuatu ayo kita perhitungkan kan gitu. Waktu adalah uang. Terus kemudian pengeluaran yang sekecil-kecilnya dengan pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Seperti podcast kan pengeluarannya kecil, mungkin biaya ada. Mereka kalau berhasil mendapatkan uang yang banyak, itu adalah prinsip dalam ekonomi ya. Kita jadi pengeluarannya bisa dikit ya, tapi nanti pendapatan yang banyak.
Nah, itu tuh penting yang- banget ya. Betul sekali. Ini Yang adalah banyak perlu masuk dipupuk nih, dalam cuan, anak-anak cuan, SMA cuan. ini perlu. Iya. 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 Betul banget. Tapi ya, ibu mau tanya lagi ke kalian, cuan atau iya, dalam membuat sebuah konten kreator yang paling penting menurut kalian itu apa? Cuannya dulu nih, atau kalian banyak punya ide-ide terus mendapatkan, atau ini memang benar-benar keluar dari hati nurani kalian? Oh iya, ini adalah salah satu kesukaanku banget aku bikin itu. Kalau menurut kalian gimana? Alfa dulu. Menurut saya nih ya Bu Tata dan Bu Retno, Iya. konten kreator itu menurut saya yang paling penting kita harus niat dulu. Oke. Nah dari niat itu nanti pasti gak lama akan muncul ide-ide kita yang kreatif yang nantinya bisa yang kita bisa kembangin Iya. jadi suatu konten. Betul. Dan selain itu menurut saya juga konsistensi itu juga penting ya. Sangat. Nah, iya. kalau misalnya kita cuma Sangat. awal-awal aja, belakang-belakangnya udah jarang update, jarang upload Iya. dan lain-lainnya kan juga eman gitu ya Bu ya. Kita udah kadang view-nya banyak dan lain-lainnya, tapi kitanya sendiri nggak konsisten. Iya. Terus mungkin modal itu bisa mengikuti ya Bu. Kalau saya gitu Iya. sih. Awal biar modalnya kecil dulu Iya. gitu ya. Kita lihat dulu gimana pendapatnya orang-orang Betul. gitu ya. Iya, kita lihat respon positif Responnya, dari betul audiens lainnya itu seperti apa, nantinya baru kita kembangin lebih kreatif lagi ke depannya dengan modal yang sedikit tapi untung yang besar kayak Bu Retno Jadi tadi bilang. kembali lagi ke cuan tadi ya. Cuan ya. Ini kalau Adinda gimana nih? Kalau aku sih dari hobi aja sih. Jadi kalau masalah uang itu ya syukur alhamdulillah ternyata hobi kita itu bisa menghasilkan uang. Gitu. Jadi dari sebuah hobi, dari sebuah kesukaan gitu ya, bisa menghasilkan uang tuh. Betul. Keren banget Benar itu. sekali ya. Iya. Kalau menurut Bu Retno sendiri, ya itu tadi, entrepreneur itu apakah lebih ke uangnya gitu, atau memang ini adalah sebuah kesukaan yang bakal menghasilkan uang? Ya, bisa dikatakan dari kesukaan menghasilkan uang. Jadi pada intinya kewirausahaan itu adalah menjadi seorang yang mendapatkan suatu produk dengan menghasilkan sesuatu yang mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Pihak yang pertama atau konsumen itu adalah untuk apa? Puas dengan produk kita. Bagi pihak produsennya yang jelas mendapatkan uang yang sebesar-besarnya keuntungan gitu. Nah, jadi pada intinya nanti menjadi seorang wirausaha itu harus memiliki beberapa karakteristik tadi. Ya, mereka harus memiliki yang poin-poin tadi. Kalau mereka nggak memiliki itu juga tidak akan memegang teguh konsumen kita. Iya. Terus kalau misalnya Bu Retno sendiri ya, ini kan mereka wirausahanya di bidang entrepreneur mereka itu di bidang hiburan gitu ya. Ya. Apakah itu bisa dihitung apa untung dan ruginya? Misalnya saya harus mengeluarkan modal segini-segini dengan bisa menghasilkan segini-segini. Apakah itu bisa dihitung kalau menurut Bisa Bu, sangat bisa sekali ya. Iya, Jadi gimana? kalau seperti apa tadi konten ya, Iya. mereka konten itu menurut saya kan modal tidak begitu banyak ya. Betul. Karena Udah pakai HP kita gitu pakai ya, HP, Pak. betul. Sendiri Nah, aja gitu ya. keuntungannya Nggak kan perlu mereka orang dari banyak. poin yang membaca ya Bu ya. Ya kan dia bisa menghitung dari hasil satu hari itu dapat berapa, menghitung tinggal mengalihkan. Nah, Itu baju, maksudnya tuh Ah, kayak ah, ah. bajunya mereka yang dipakai Betul, mereka ya. gitu, bisa dihitung juga ya bisa sebagai juga, sebuah iya, modal gitu ya. betul. Ya itu kan dengan seperti itu maka akan tahu keuntungannya. Kalau anaknya tadi kreatif, mereka biasanya anak-anak itu kalau sudah merasa mendapat untung mendatang, keinginannya akan lebih lagi. Kalau sudah merasakan hasil, ternyata saya senang begini lah. Akhirnya mereka, tapi kalau mereka belum merasakan, tadi takut. Nah itu. Jadi Ya, passion betul. berbanding dengan cuan gitu, enak Betul, banget ya. ya. Kerja, tapi kita kerja di tempat yang benar-benar kita suka gitu ya. Betul sekali, ya. Oke, nah ini nih sebelum kita masuk di akhir pertemuan kita minta dong kesimpulan dari materi kita hari ini dengan Bu Retno. Silakan Bu Retno. Terima kasih. Kesimpulan pada hari ini intinya menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneurship itu harus memiliki beberapa karakteristik, sehingga dengan memiliki beberapa karakteristik
bagus itu anak-anak akan menjadi calon wirausahawan yang handal, yang bagus, yang sukses dengan sesuatu keinginan yang kita harapkan itu pas gitu ya. Gitu Tata. Oke, ini dua anak cantik di sini mungkin juga bisa menyimpulkan sedikit ya dari pertemuan kita hari ini ya, gimana? Menurut Boleh kamu? saya Ya, dulu, Alfa Bu Tata? dulu. Kalau menurut saya kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ada beberapa poin nih Bu Tata. Yang pertama, untuk menjadi wirausahawan yang baik kita harus percaya diri, Betul? terus memiliki berani mengambil resiko, entah itu nanti resikonya di untung ataupun di rugi. Iya. Dan pastinya kita harus bisa kreatif dan inovatif untuk produk-produk kita ke depannya. Kayak gitu. Jangan lupa juga kita harus punya branding diri kita Iya, sendiri ya. harus punya branding buat diri kita Iya. sendiri. Oke, kalau Dinda gimana Dinda? Menurut Benar kamu? kata si Alfa juga sih Bu, yang penting itu percaya diri. Terus kalau misal kita udah mendapatkan keuntungan dari kepercayaan diri kita, itu kan pasti bakal ngebangun bahwasannya kita tuh bakal semangat buat itu tadi, biar nggak minder dengan hasilnya. Oke. Intinya percaya diri. Oke, Dan ya. jangan lupa tanggung jawab juga, Nah. Bu Tata. Betul banget. Itu kita udah bikin ini ternyata kita nggak Iya. tahu jawab ya. Iya, benar Bener banget. Terus konten-konten Point of ini view-nya Harus kayak komit, Komitmen. Ya itu penting. Oke, baik. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ke sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, Oke. teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di acara Smesa Tutor Dong berikutnya. Saya Sari Oktara Malina undur diri. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.